Alhamdulillah, semoga semuanya selalu sehat ya. Sebelum menyaksikan video pembelajaran ini, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Langsung saja yuk kita simak video pembelajarannya. Adik-adik, coba perhatikan gambar ini. Gambar apa ini? Benar, ini adalah gambar makanan dan minuman. Coba kalian diskusikan mengenai gambar ini. Sekarang, coba kalian bandingkan dengan gambar ini. Kalian lebih memilih yang mana? Yang tadi atau ini? Mana menurut kalian yang lebih menarik? Mengapa? Apa yang membuat kalian lebih tertarik pada gambar yang pertama? Ya, benar. Karena warnanya lebih menarik, tampilannya lebih cerah, dan mungkin rasanya lebih enak. Makanan sengaja dibuat lebih menarik oleh pembuat makanan agar kita berselera untuk memakannya. Makanan dibuat menarik dengan cara memberikan zat-zat tambahan pada makanan tersebut. Zat yang ditambahkan dengan sengaja ke dalam makanan atau minuman disebut dengan zat aditif. Mari kita lihat gambar yang pertama tadi. Menurut kalian, zat aditif apa saja yang mungkin ditambahkan pada makanan ini? Dari gambar tersebut, zat-zat yang mungkin ditambahkan adalah pemanis, pewarna, dan aroma. Adik-adik sekalian, coba kalian ingat jajanan yang biasa dijual di kantin sekolah. Menurut kalian, apakah makanan-makanan tersebut ditambahkan zat aditif? Mengapa kamu menduga seperti itu? Ya, mungkin kamu merasa makanan tersebut mengandung zat pewarna, zat penyedap, dan pemanis. Kalian harus tahu bahwa penambahan zat aditif bertujuan untuk yang pertama, memperbaiki penampilan, yang kedua, memperbaiki cita rasa, tekstur, dan aroma, yang ketiga, memperpanjang daya simpan. Berdasarkan fungsinya, zat aditif pada makanan dan minuman dapat dikelompokkan menjadi pewarna, pemanis, pengawet, penyedap, pemberi aroma, pengental, dan pengemulsi. Yuk, sekarang kita perhatikan gambar ini. Dua-duanya sama-sama minuman. Mana yang kalian pilih? Baik. Kalau sekarang kakak katakan gambar yang di atas ditambahkan pewarna buatan dan gambar yang di bawah ditambahkan dengan pewarna alami, apakah pilihan kalian akan tetap sama? Pilihan kalian tepat sekali. Jadi adik-adik, sebaiknya kita memilih makanan yang berbahan alami, karena itu lebih menyehatkan bagi tubuh kita. Zat aditif buatan, jika dipakai dalam jumlah berlebih dan tidak terkontrol, akan merusak kesehatan tubuh kita. Sudah banyak pembuktian, beberapa menyebabkan penyakit kanker. Sekarang, mari kita kenali zat aditif menurut asalnya. Berdasarkan asalnya, zat aditif pada makanan dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu zat aditif alami dan zat aditif buatan. Zat aditif alami adalah zat aditif yang bahan bakunya berasal dari makhluk hidup. Sedangkan zat aditif buatan diperoleh melalui proses reaksi kimia yang bahan baku pembuatannya berasal dari bahan-bahan kimia. Coba kalian perhatikan lagi gambar-gambar ini. Berdasarkan gambar, coba kalian kelompokkan manakah yang termasuk zat aditif alami dan manakah yang termasuk zat aditif buatan. Sekarang
Mari kita pelajari zat adiktif. Coba kalian simak tayangan berikut ini. Kita semua kenal dengan yang namanya rokok, dan bagaimana semua orang berkata bahwa merokok merupakan aktivitas yang tidak sehat. Tapi sebenarnya bagaimana sih rokok mempengaruhi badan kita? Coba kita mulai dengan komponen-komponennya. Pertama, nikotin. Suatu zat yang bisa bikin kita kecanduan, si alasan utama kenapa semua orang tidak bisa berhenti merokok. Bahkan, dia adalah alasan kenapa mereka yang berniat berhenti merasa tidak nyaman dan akhirnya ditarik kembali. Selain nikotin, ada sekitar 7.000 bahan kimia lainnya yang terlibat dalam proses membakar satu batang rokok, di mana diantaranya ada beberapa yang akan menjadi aktif dan dapat merusak badan kita. Terlebih lagi, terdapat lebih dari 60 bahan kimia diantaranya yang diketahui dapat menyebabkan kanker. Dari sini, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa merokok dapat merusak berbagai macam organ tubuh kita dan secara umum menurunkan kondisi kesehatan. Komponen berikutnya adalah tar, suatu nama yang diberikan untuk partikel-partikel yang tergantung di dalam rokok. Partikel-partikel ini berisi zat-zat yang dapat menyebabkan kanker seperti karsinogen. Contohnya adalah metal seperti arsenik, kadmium, dan lain-lainnya. Tar itu lengket dan berwarna coklat. Dan apakah kalian pernah berpikir kenapa gigi dan kuku perokok menjadi kuning? Yap, itu adalah tar yang dapat juga mengotori paru-paru dan memberikannya penampilan yang sama. Zat yang berbahaya berikutnya adalah karbon monoksida, suatu gas yang dalam jumlah banyak dapat berakibat fatal karena menggantikan oksigen yang seharusnya tersirkulasi di darah. Gampangnya seperti ini. Di darah terdapat sel darah merah, dan di sel darah merah terdapat hemoglobin. Pada mereka yang tidak merokok, oksigen mengikat ke hemoglobin dan diantar ke seluruh tubuh. Tetapi, karbon monoksida dapat mengikatkan dirinya ke hemoglobin lebih mudah dari oksigen, dan akhirnya menggantikan oksigen. Kalian mungkin berpikir, ya sudahlah, apa masalahnya oksigen diganti karbon monoksida? Sangat bermasalah. Karbon monoksida membuat darah semakin kental dan pada aktivitas seperti berlari yang membutuhkan banyak suplai oksigen, organ-organ penting seperti jantung, otak, dan lain-lain jadi kebagian sedikit sekali oksigen dan dapat berakibat fatal. Selain itu, di dalam rokok terdapat sesuatu yang bernama hidrogen cyanida. Paru-paru kita biasanya mempunyai rambut-rambut kecil bernama silia yang membantu membuang zat-zat asing yang memasuki saluran pernafasan. Hidrogen cyanida menghalangi tubuh kita dalam melakukan proses tersebut dan membiarkan bahan-bahan kimia seperti hidrokarbon, nitrous oxide, organic acid, dan lain-lainnya yang ada di dalam rokok berkumpul di dalam paru-paru dan merusaknya. Tetapi, di balik kenyataan bahwa merokok merusak paru-paru, jantung, pembuluh darah, bahkan otak sampai dapat menyebabkan stroke, ada fakta menarik yang tidak semua orang tahu. Suatu penelitian menyatakan bahwa merokok mengurangi risiko penyakit yang bernama ulcerative colitis, suatu penyakit di usus. Tetapi, rokok meningkatkan kemungkinan terkena Crohn's disease, suatu penyakit di usus juga. Apakah bebas dari ulcerative colitis sepadan dengan risiko-risiko lainnya? Coba tanyakan pendapat teman-teman kalian yang merokok ataupun bebas dari rokok dengan membagikan video ini ke mereka. Apakah kalian akan terus melanjutkan merokok atau berhenti? Apakah kalian akan mulai merokok atau tetap menjauhkan diri dari rokok? Tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Terima kasih dan sampai ketemu di video berikutnya. Nah, sekarang kakak mau bertanya, pesan apa yang didapat dari tayangan video tadi? Benar, video tadi memberikan pesan tentang bahaya merokok. Walaupun banyak peringatan tentang bahaya merokok, kenyataannya masih banyak orang yang tidak bisa berhenti merokok. Menurut kalian, mengapa demikian? Orang tidak bisa berhenti merokok karena orang tersebut sudah ketagihan, karena rokok mengandung zat adiktif. Apa sih zat adiktif itu? Jadi, zat adiktif adalah zat-zat yang apabila dikonsumsi dapat menyebabkan ketergantungan atau ingin menggunakannya secara terus-menerus atau ketagihan, sehingga sulit untuk berhenti. Zat adiktif yang terdapat pada rokok yang pertama yaitu ada nikotin. Nikotin dapat menyebabkan ketagihan. Yang kedua ada tar. Tar dapat menyebabkan kanker. Dan yang ketiga ada karbon monooksida yang dapat menyebabkan tubuh kekurangan oksigen.
Zat adiktif yang lain dapat kita jumpai pada minuman keras, narkotika, dan obat-obat psikotropika. Zat adiktif sangat merusak fisik dan psikis jika masuk ke dalam tubuh. Selanjutnya ada minuman keras. Minuman keras, jika digunakan secara terus-menerus, dapat mengakibatkan kerusakan dan gangguan organ pada tubuh kita. Contohnya, terjadi kerusakan syaraf dan otak, kerusakan pada hati, kerusakan pada organ pencernaan, khususnya lambung dan usus, terjadi gagal napas, dan mungkin saja berakibat fatal, yaitu kematian. Lalu, bagaimana dengan narkoba? Stop, jauhi narkoba, karena kerusakannya lebih hebat lagi. Akan terjadi gangguan multi-organ, depresi, halusinasi, dan tertular penyakit-penyakit menular, dan bisa saja menyebabkan kematian. Nah, itu tadi merupakan materi zat aditif dan adiktif. Semoga adik-adik semuanya dapat memahami materi tersebut dengan baik ya. Bijaklah dalam melindungi dan menjaga kesehatan diri kalian sendiri. Tuhan menciptakan isi seluruh semesta alam ini untuk kepentingan manusia. Ambillah bahan-bahan yang baik, yang halal dan menyehatkan. Teruslah belajar, tetap semangat. Wassalamualaikum.